Halo, nama saya Brahma Wibawa, saya mahasiswa Fakultas Hukum. Hari ini saya akan merenungi bagaimana rumitnya kurikulum di Indonesia dan betapa banyaknya pergantian sistem itu. Pengalaman saya, dulu pas waktu SD, saya sekolah di SD swasta. Dulu saya diajarkan bahasa Inggris mengenai Ayu Dewi, He, She, It, dan basic-basic lainnya lah. Dulu dikasih kamus bahasa Inggris ini, dibuka kamusnya, habis itu ada gambar gajah, wah ini elephant. Terus ada gambar jerapah, wah ini giraffe. Aku hafalin, aku baca, aku lihat gambarnya, jadi aku udah paham. Nah, SD saya ini dulu tuh termasuk SD yang maju dibanding SD yang lainnya, ketimbang SD negeri yang lainnya lah, termasuk SD swasta terfavorit. Jadi saya paham sekali, dan bukan sistemnya bukan menghafal bahasa Inggris itu, bukan ini gambarnya jerapah, tulisannya giraffe, aku harus menghafalkan giraffe, enggak. Jadi dulu saya nggak seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut lagi menaiki jenjang SMP. Di SMP saya di SMP negeri. Di SMP negeri saya melihat ada pola pengulangan yang sama mengenai adverb atau kata hubung lah, cause and clause gitu juga. Saya mempelajari hal baru di cause and clause di situ. Nah, tapi kosakata saya tidak bertambah sama sekali. Yang dulu giraffe dan elephant itu tetap giraffe dan elephant di SMP, bahkan malah nggak diajari sama sekali oleh gurunya. Mereka mengajarkan tentang teori-teori Inggris, tentang mengenai teori-teori penulisan, tentang SPOK, subjek predikat, ya semacamnya itulah. Kemudian saya lanjut ke SMA. Di SMA saya jujur tidak mampu mempelajari bahasa Inggris lagi. Bukan karena saya bodoh bahasa Inggris, tetapi karena saya secara psikologi saya tidak kuat melihat pengulangan-pengulangan yang sama. Di SMA saya mempelajari tentang non-clause, tentang hubungan sebab akibat, because she do this, she get da, because she do this, atau pokoknya saya nggak mampu lah lihat itu. Padahal dulu pas waktu SD saya itu mempelajari bahasa Inggris dan juga berada di komunitas bahasa Inggris. Dulu teman-teman saya pas waktu SD nonton PewDiePie. Saya juga bahas PewDiePie dulu pas mainan Minecraft dulu. Kemudian bahas YouTuber pada masanya lah. Jadi ada suatu percakapan bahasa Inggris. Sedangkan di SMA tidak, di SMP juga tidak. Yang mereka pikirkan adalah bahasa Inggris itu adalah bahasa. Padahal tidak sebenarnya. Bahasa Inggris adalah pola pikir. Kalau kamu udah kemasukan bahasa Inggris, berarti otomatis kamu itu udah terpengaruh oleh globalisasi. Artinya informasi sudah masuk dalam diri Anda. Itu nggak bisa diulang lagi. Kalau misalnya diulang lagi, stres, gila Anda. Itu yang saya alami soalnya. Saya mengalami kecenderungan tidak kuat untuk menghormati guru, memaksakan untuk menghormati guru karena saya melihat guru ini adalah orang yang harus dihormati. Padahal sebenarnya saya ini tuh ada rasa keinginan untuk mengajak diskusi guru itu. Bu, kenapa Bu saya diajarkan ini lagi? Padahal dulu saya SD SMP sudah diajarkan seperti itu. Tapi ya seperti itu. Ada suatu pengalaman dulu pas waktu SMA. Dulu guru saya mengajari saya tentang cara membuat narasi bahasa Inggris lah, narasi teks. Yang lain teman-teman saya membuat narasi teks tentang kehidupannya masing-masing, tentang kehidupannya sehari-hari, tentang this is my everyday life. I wake up at 6 a.m. and then I go to shower. Itu menurutku itu kelas SD. Aku jamin nggak ada kemajuan sama sekali bahasa Inggrisku ini. Yang ada malahan kebingungan. Kemudian giliran saya, karena saya menganggap bahasa Inggris saya jauh lebih di atas rata-rata dari mereka, saya menyepelekan
menyepelekan ujian tersebut, storytelling tersebut. Jadi cerita saya itu mengambil dari meme-meme luar negeri, karena saya setiap hari mengkonsumsi meme-meme luar negeri. Seperti contohnya cerita ini. Dulu ada YouTuber namanya Tomfoolery, judul ceritanya adalah My Pussycat. My Pussycat. Nah, kalau di Indonesia, pussy itu artinya itu hal jorok lah intinya. Cat, My Pussycat. Pussy juga berarti di luar negeri itu juga kucing juga. Pussy pus gitu kan. Judulnya itu. Isi dari ceritanya adalah My Pussycat. I love when my pussycats play with my balls. Kalau orang yang ngerti konteksnya itu pasti ketawa. Karena apa? Karena cerita yang saya ceritakan itu rusuh, bro, jorok, aneh sebenarnya. Nah, ketika itu saya ceritakan, saya keluarkan, jujur asumsi saya, anggapan saya itu mereka itu bakal ketawa, tapi ternyata tidak. Mereka malah terpukau dengan bahasa Inggris saya yang bagus ini. Saya di situ kayak wah, ternyata tertinggal ini loh materi bahasa Inggris di mereka ini. Ya saya kecewa di situ, kecewa. Bukannya malah ketawa atau gimana dan dapat diskusi sama teman-teman, tapi malah dimarahin sama guru saya karena cerita saya nggak jelas, cerita saya nggak bermutu. Nah, kemudian saya lanjut jenjang saya di perkuliahan. Di perkuliahan ada namanya tes, pokoknya yang bisa memberi standar keluar negerian lah, pokoknya seperti TOEFL atau apa itulah. Nah, setelah itu saya ikut kursus di tes itu. Dan itu diwajibkan untuk setiap mahasiswa. Nah, saya ini udah memberikan rasa-rasa penolakan, sudah memberikan rasa-rasa penolakan. Hal ini lagi, ngulang lagi tentang teori bahasa Inggris, bukan comprehension bahasa Inggris yang lebih mutu. Di sana saya jujur ingin berdiskusi dengan dosen saya, tapi dosen saya tidak mau mengerti. Ya udah. Saya duduk di sana, duduk di kursi duduk di kursi dengan mahasiswa lain. Saya jujur nggak kuat. Saya ajak diskusi sama teman saya, bro, bahasa Inggris itu sebenarnya nggak penting, bro. Bahasa Inggris mengenai teori-teori SPUK itu sebenarnya nggak penting. Karena yang penting itu adalah comprehension-nya. Gimana cara kita mengucapkan setiap hari, gimana kosakata kita semakin bertambah. Kemudian dia bilang, "Mosok sih, bro, emang kamu ngerti bahasa Inggris?" Habis itu saya bilang, "Oh iya, bro, coba tunjukin video bahasa Inggris." Ditunjukin lah itu video, ditunjukin. Kemudian saya jelaskan kata per kata dengan bahasa Indonesia saya. Nah, di situ dia percaya sama saya, percaya sama omongan saya. Tapi mau apa boleh kata, kita di sini cuman bisa pasrah aja. Kita di sini cuman bisa pasrah aja, menerima ajaran-ajaran yang diajarkan oleh dosen saya. Ya udah, saya lihatnya miris saja sih. Kapan majunya? Bukannya naiklah dari level 1, mau naik ke level 2 pun diturunin ke level 1 lagi. Kamu tuh nggak boleh pinter, kamu tuh bodoh. Itu yang saya rasakan dari dosen saya, tendensi yang saya rasakan dari dosen bahasa Inggris saya. Mau naik level 3, mau mengungkapkan, mengajak diskusi, tapi malah turun lagi, diturunin ke level 1. Kamu tuh bodoh. Mirisnya seperti itu aja sih. Jadi cukup sekian video saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight baru. Saya nggak menganggap bahasa Inggris itu tidak penting. Yang saya anggap tidak penting itu adalah ketidakmampuan kita untuk level up dari bahasa Inggris itu. Dari dulu sampai sekarang cuman Ayu Dewi. Itu saja. Terima kasih.